Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Ya, alhamdulillah. Sebelum kita mulai, lebih baik doa bersama. Alpiando, tolong pimpin doa. Oke, sebelum saya mulai, saya cek daftar hadirnya dulu. Abdan, Ainun, Alif Nur. Hari ini kita membahas menghargai upaya perlindungan HAM. Kenapa sih ada perlindungan HAM? Ada yang tahu? Karena apa? Karena hak asasi manusia itu harus dilindungi karena dia telah ada sejak manusia itu lahir. Ada 3 poin: pengertian dan pentingnya, bentuk upaya perlindungan, dan cara menghargai. 1. Pengertian dan pentingnya. Definisi HAM. Pengertian hak asasi manusia, hak fundamental setiap individu tanpa diskriminasi melekat sejak lahir dan melindungi martabat manusia. Sifat dan ciri HAM: universal, tidak dapat dicabut, saling terkait, dan bersifat tak terpisahkan. Jadi kalau sudah lahir itu kalian sudah punya HAM. Nggak ada yang bisa mencabut, nggak ada yang bisa menghapus. Alasan menghargai HAM: menjamin martabat manusia, menghormati HAM, melindungi nilai dan kehormatan setiap individu tanpa diskriminasi, menciptakan keadilan sosial. HAM mendorong perlakuan adil, akses kesempatan, dan pengurangan ketimpangan masyarakat, menjamin stabilitas nasional. Penghormatan HAM mengurangi konflik dan memperkuat rasa aman serta kepercayaan publik. Coba kalau nggak ada HAM, misal bekerja di PT industri, atasan kalian bisa sewenang-wenang menyuruh kalian tanpa adanya rasa takut. Maka itu adanya HAM. Melindungi kelompok rentan. HAM memberikan perlindungan khusus bagi minoritas, anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Manfaat bagi masyarakat, keadilan dan kesejahteraan sosial. Perlindungan HAM menegakkan hak, mengurangi ketidakadilan, meningkatkan kesejahteraan dan akses pelayanan dasar bagi semua. Perdamaian dan stabilitas komunitas, mengurangi konflik dan diskriminasi, mendorong dialog, menciptakan lingkungan aman untuk perkembangan sosial dan ekonomi. Yang ketiga, pemberdayaan individu dan kelompok, meningkatkan akses pendidikan, pekerjaan, partisipasi publik, memperkuat kemampuan masyarakat dalam membuat keputusan. Terus yang keempat, perlindungan hak kelompok rentan, memberi jaminan khusus bagi anak, perempuan, penyandang disabilitas, mencegah eksploitasi dan marginalisasi. Tuh. Nih, bentuk upaya perlindungan apa saja sih ini? Kebijakan dan hukum, kerangka hukum nasional, undang-undang dan konstitusi melindungi hak, menetapkan hak, kewajiban, serta batasan negara dalam perlindungan. Jadi negara itu harus melindungi warga negaranya, harus tahu keadaan warga negaranya. Itu. Perjanjian internasional,
ratifikasi konvensi internasional, memperkuat standar HAM, dan kewajiban lintas negara untuk perlindungan. Jadi HAM itu pertama dari internasional yang membuat, undang-undangnya juga dari sana, peraturan juga dari internasional. Jadi seluruh negara itu dipanggil perwakilan buat kumpul rapat HAM, membuat undang-undang internasional. Peraturan pelaksanaan, peraturan pemerintah dan kebijakan teknis menjabarkan implementasi dan mekanisme perlindungan HAM. Penegak hukum, aparat penegak menindak pelanggaran. Lembaga pemerintah menetapkan kebijakan, regulasi, dan mekanisme perlindungan HAM, serta menjamin implementasi dan akuntabilitas melalui aparat negara. Jadi aparat-aparat negara itu harus bisa melindungi dan mengayomi. Yang aparat itu contohnya TNI, polisi itu. Lembaga penegak hukum menindak pelanggar HAM, menyelidiki, mengadili pelaku, serta memberikan pemulihan bagi korban sesuai hukum. Jadi yang korban HAM itu terkadang trauma, maka itu harus diadili seadil-adilnya. Lembaga non pemerintah mengadvokasi, mengawasi pemerintah, mendokumentasikan pelanggaran, dan mendukung korban melalui layanan dan kampanye publik. Tujuan edukasi publik HAM menumbuhkan kesadaran, sikap hormat, dan dukungan terhadap perlindungan hak asasi manusia di masyarakat. Yang kedua, materi penting HAM. Hak dasar, kebebasan sipil, hukum, mekanisme pelaporan, dan studi kasus lokal untuk pemahaman praktis. Yang ketiga, metode pembelajaran efektif, workshop interaktif, teatrikal, e-learning, dan simulasi untuk pengalaman empati dan keterlibatan aktif. Yang keempat ini, peran sekolah dan kampus, integrasi kurikulum, pelatihan guru, dan kegiatan ekstrakurikuler pro-HAM, menghormati hak orang. Makna menghormati hak, mengakui martabat, kebebasan, dan hak dasar setiap individu tanpa diskriminasi. Kepatuhan hukum dan kebijakan, menerapkan undang-undang HAM dan kebijakan internal yang melindungi hak individu. Praktik sehari-hari, hormati privasi, pendapat, dan pilihan orang dalam interaksi rutin. Jadi kalian sering ya interaksi. Jadi kalian harus menghargai pendapat orang lain. Jangan mau menang sendiri. Pendidikan dan kesadaran publik, kampanye, kurikulum, dan pelatihan meningkatkan penghargaan terhadap hak orang. Dukungan kebijakan perlindungan. Alasan mendukung kebijakan melindungi martabat, menjamin keadilan, dan mencegah pelanggaran HAM melalui kebijakan yang tegas dan berkelanjutan. Peran pemerintah membuat regulasi, memastikan penegak hukum, dan mengalokasikan anggaran untuk perlindungan HAM. Yang ketiga, prinsip hak asasi manusia, menegakkan non-diskriminasi, kesetaraan, dan kebebasan dasar sebagai dasar penyusun kebijakan perlindungan HAM. Setelah itu, partisipasi masyarakat, mendorong laporan, pengawasan publik, serta pendidikan HAM untuk memperkuat dukungan kebijakan. Nih, keikutsertaan advokasi, mengidentifikasi isu HAM lokal, mengumpulkan data dan prioritas kasus untuk fokus advokasi dan solusi berbasis komunitas.
mengadvokasi kebijakan publik, menyusun proposal lobby legislatif dan sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Ada subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu semua channel coba. setiap hari. Subscribe itu gratis, dari kita pakai tombol subscribe. Kali ini dapat menjelaskan mengenai upaya penegakan hak asasi manusia yang mencapai like and komen. Terima kasih, selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran, kalian dapat melihat upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia. Itu tujuan pertama jika kalian mempelajari materi. Yang kedua, kalian dapat menguraikan upaya pemerintah dalam menegakkan. Silakan beri nama kelompok, kelas, anggota, diisi juga. Mau tanya apa? Nah, silakan salam, kenalkan nama kelompok, anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Kakakku Kelas 2 anggota Dana Gitu Andoaji. Oke, silakan jawab nomor 1. Mengapa kita harus menghargai upaya perlindungan HAM? Karena perlindungan hak jiwa, masyarakat, dan masyarakat setiap manusia agar dapat hidup dengan aman, adil, dan damai. Oke, ada tambahan? Setiap manusia memiliki hak-hak dan perlu tidak berdasarkan suku, agama, ras, maupun golongan dengan harga upaya perlindungan hak. Kita ikut menjuangkan perlindungan yang harmonis dan saling menghormati. Oke, boleh beri tepuk tangan. Penegakan HAM merupakan usaha untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak setiap manusia tanpa diskriminasi. Silakan beres-beres. Pimpin doa, do. Doa mulai. Oke, boleh keluar. Terima kasih sudah membersamai saya selama 8 sesi, 10 video sudah selesai. Ya, boleh melakukan kegiatan selanjutnya.